Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Kadib Setiazudi dari kelas 12 IPA 1 nomor absen 22. Saya di sini akan menjelaskan tentang demokrasi liberal bagian ekonomi. Masuk ke pengertiannya yaitu sistem ekonomi liberal adalah sistem ekonomi yang memberikan kebebasan pada masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tujuannya yaitu tidak lain dan tidak bukan adalah memberikan dan mengembangkan kebebasan kepada setiap individu untuk dapat bersaing secara sehat di pasar. Dan demokrasi liberal bagian ekonomi. Demokrasi liberal bagian ekonomi ini memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama adalah harga akan dibentuk di pasar bebas. Maka semua harga akan dibentuk atau ditentukan di pasar, yaitu salah satu faktor penentu harga pasar adalah kompetitor. Dan yang kedua adalah adanya kebebasan untuk berusaha dan bersaing, yaitu sistem ekonomi liberal sangat memberikan kebebasan kepada para pelaku usaha. Sistem ini merupakan tempat yang cocok bagi para pemilik usaha untuk berusaha dan bersaing dalam satu bidang usaha atau yang lainnya di dalam sebuah pasar. Tentu akan ada satu atau dua usaha yang bergerak di bidang yang sama sehingga nantinya akan terjadi persaingan antar pedagang. Dan yang ketiga adalah adanya campur tangan pihak pemerintah sangat terbatas. Dan dalam sistem ini pemerintah itu memiliki akses yang sangat terbatas untuk mengurusi perekonomian bisnis yang sedang berjalan, karena semua keputusan ekonomi ada di tangan masing-masing pemilik usaha. Dalam hal ini, pemerintah tidak dapat ikut campur atau mengubah apapun. Dan pihak pemerintah hanya berperan di 4 hal, yaitu melaksanakan anggaran yang ketat termasuk penghapusan subsidi pemerintah. Dan yang kedua itu melakukan liberalisasi pada sektor keuangan. Dan yang ketiga yaitu melakukan liberalisasi perdagangan. Dan yang keempat yaitu melaksanakan privatisasi BUMN. Masuk ke ciri-ciri lagi. Yang keempat yaitu bebas mempunyai alat produksi sendiri. Untuk mendukung kegiatan usahanya, para pemilik usaha atau pemilik bisnis tentu akan membutuhkan alat produksi yang sesuai. Dalam hal ini pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang masyarakatnya mempunyai alat produksi sendiri yang dapat mengembangkan usahanya. Dan yang kelima yaitu segala kegiatan ekonomi didasarkan pada prinsip keuntungan atau laba. Salah satu pengaruh adanya sistem ekonomi liberal ini yang dimana semua pelaku ekonomi atau pemilik usaha bebas melaksanakan kegiatan ekonomi di bidang apa saja, asalkan pada laba atau keuntungan. Laba merupakan keuntungan yang diperoleh seorang pemilik usaha yang mereka tekuni. Masuk ke kelebihan sistem ekonomi liberal ini juga memiliki kelebihan, yaitu yang pertama adalah produksi barang akan didasarkan kepada kebutuhan pasar, yang dimana para pelaku usaha tidak akan membuat suatu produk jika barang tersebut tidak dibutuhkan oleh konsumen atau masyarakat. Produk yang telah beredar atau yang telah tersebar di pasaran akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Dan yang kedua yaitu hadirnya produk-produk berkualitas, yaitu dengan adanya persaingan pasar yang sangat ketat, maka akan terjadi persaingan kualitas produk juga, di mana para produsen akan berlomba-lomba membuat produk dengan kualitas tinggi, kekreativitasan tinggi, agar masyarakat itu tertarik untuk membelinya. Dan yang ketiga yaitu menumbuhkan sikap kreatif dan inovatif para pelaku usaha, yaitu para pemilik usaha tentu akan berusaha keras dalam mengembangkan
kreativitasnya dan inovasinya dalam membuat produk, dan hal tersebut akan bertujuan agar produk yang mereka ciptakan itu berbeda dengan produsen lain dan mempunyai nilai tambah yang lebih berkualitas dibandingkan dengan produk lain. Walaupun memiliki banyak kelebihan yang saya sebutkan tersebut, namun sistem ekonomi liberal ini juga memiliki kekurangan yang banyak juga. Yang pertama yaitu adalah adanya kesenjangan perekonomian masyarakat yang terjadi di dalam sistem ekonomi liberal, yaitu yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Hal tersebut terjadi karena produsen atau penjual tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan produk apa yang seharusnya mereka produksi. Dengan begitu, para produsen tahu akan dengan begitu para produsen tentu akan semakin kaya. Terlebih untuk produsen yang sudah terkenal, mereka akan semakin maju dan membuat pedagang baru menjadi kesulitan dalam menarik minat pasar, sehingga menyebabkan orang kaya akan semakin kaya dan orang miskin akan semakin miskin. Dan yang kedua yaitu adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, yang pada saat masyarakat membutuhkan produk tertentu, maka akan ada banyak produsen yang memproduksi barang tersebut secara bersamaan dan besar-besaran. Hal tersebut akan menyebabkan adanya eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Dan yang ketiga yaitu adanya terjadinya persaingan yang tidak sehat antar pelaku usaha, yang seperti sudah saya jelaskan di atas bahwa sistem ekonomi liberal sangat berorientasi pada laba. Jadi, hal tersebut akan menyebabkan para produsen akan berlomba-lomba dalam menarik para konsumen sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Oleh karena itu, maka akan terjadi persaingan yang tidak sehat. Para pemilik usaha akan melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang besar. Dan yang keempat yaitu pedagang baru kesulitan mencari pendapatan karena para pedagang yang baru akan kesulitan karena yang banyaknya pedagang lama yang sudah lebih dulu menguasai pasar. Karena itu akan terjadi persaingan yang ketat dan pedagang baru akan kesulitan mencapai keuntungan karena produk yang dihadirkan oleh pedagang baru itu tidak memiliki kualitas, tidak memiliki kekreativitasan yang tinggi, tidak memiliki keunggulan, maka bisa dipastikan produk mereka tidak akan laku. Contoh yang selanjutnya yaitu adalah contoh sistem ekonomi liberal. Yang pertama yaitu pemerintah tidak boleh mencampuri kegiatan ekonomi. Karena menurut sejarahnya, sistem ekonomi liberal sangat menentang campur tangan pemerintah. Alasannya negara seringkali berperan sebagai wadah untuk menampung kepentingan bisnis yang hanya menguntungkan pihak tertentu saja. Maka dalam sistem ekonomi ini pemerintah tidak memiliki peran yang signifikan. Dan yang kedua yaitu sumber produksi akan dikuasai oleh pihak swasta. Karena dalam sistem ekonomi ini pihak pemerintah tidak memiliki peran yang cukup penting, maka yang terjadi adalah sumber produksi akan bebas dikuasai oleh pihak swasta. Dan yang ketiga yaitu masyarakat memiliki kebebasan berkreasi dalam kegiatan ekonomi. Di dalam sistem ini, ekonomi liberal kebebasan adalah yang paling dijunjung tinggi. Maka dari itu masyarakat mempunyai kebebasan dalam melaksanakan perdagangan, baik usaha individu maupun perusahaan berbadan hukum. Harus berpikir secara kreatif dan inovatif supaya bisa membuat atau mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan diminati banyak konsumen. Dan yang keempat yaitu efisien produksi yang tinggi. Karena adanya persaingan yang tinggi dalam masyarakat membuat efisiensi produktivitas jadi semakin tinggi juga, karena ini bertujuan agar tidak ketinggalan dengan individu atau badan usaha lainnya. Dan yang kelima yaitu hak kepemilikan pribadi diakui. Karena tidak adanya campur tangan pemerintah, maka hak kepemilikan pribadi diakui kembali. Dan dampak negatif sistem ekonomi liberal bagi negara yaitu secara umum ekonomi liberal sangat berkaitan dengan politik multilateral karena hal tersebut mempunyai kartel-kartel pengelolaan sistem perdagangan, misalnya Bank Dunia. Situasi tersebut dapat menyebabkan berkurangnya wewenang pemerintah sampai ke titik paling rendah.
yang karena sistem ekonomi liberal akan menghasilkan tekanan campur tangan pemerintah dan bisa meningkatkan kekuatan perkembangan ekonomi. Dan yang terakhir yang mau saya jelaskan adalah program kerja atau kebijakan-kebijakan yang ada pada kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1949 sampai 1959. Kebijakan yang dimaksud itu adalah ada 7. Yang pertama yaitu Gunting Syafruddin, Gerakan Benteng, Nasionalisi the Javasche Bank, baru sistem ekonomi Alibaba, persaingan finansial ekonomi, rencana pembangunan 5 tahun RPLT, dan yang terakhir yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan MUNAP. Kita yang pertama dulu yaitu Gunting Syarifuddin adalah kebijakan pemotongan nilai uang atau sunring yang diambil Menteri Keuangan Syafruddin Prawira Negara pada 20 Maret 1950. Karena semua uang yang bernilai 2,50 ke atas dipotong nilainya hingga setengahnya, karena tujuannya menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar. Dengan kebijakan ini uang yang beredar bisa berkurang. Dan yang kedua yaitu Gerakan Benteng adalah sistem ekonomi yang bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Karena ini dicanangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Tjojonikusumo, ayah dari Prabowo Subianto, dan lain-lain. Dan mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.